Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yaitu ejaan, pemilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Untuk ejaan dan pemilihan kata memiliki definisi masing-masing. Di antara lain, untuk ejaan adalah susunan kata yang digambarkan secara sistematis seperti bunyi dalam bentuk kata, kalimat dalam sebuah tulisan. Pemilihan kata adalah diksi di mana yang tepat untuk menyatakan sebuah kalimat. Untuk perkembangan ejaan diawali dengan ejaan Van Ophuijsen, yang kedua ejaan Republik, yang ketiga ejaan Pembaruan, dan keempat ejaan Melindo, yang kelima ejaan yang disempurnakan, dan juga ejaan bahasa Indonesia. Untuk ejaan Van Ophuijsen tersendiri memiliki arti yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin dengan memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah penggunaan huruf I.2 di atas, lalu yang kedua penggunaan huruf J, yang ketiga penggunaan huruf OE, dan yang terakhir penggunaan tanda diakritik. Untuk ejaan Republik merupakan ejaan yang menggantikan ejaan Van Ophuijsen dengan ciri-ciri di antara lain. Yang pertama digantinya huruf OE dengan U. Untuk yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti huruf K. Lalu yang ketiga, kata ulang bisa diganti dengan nomor 2. Dan yang terakhir, imbuhan di dan kata di depannya ditulis serangkai. Untuk ejaan pembaruan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik dan ejaan konsep pembaruan terhadap huruf-huruf yang disederhanakan seperti gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Dengan memiliki ciri-ciri di antara lain, yang pertama adalah gabungan konsonan DJ diubah menjadi C. Yang kedua, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Untuk yang ketiga, gabungan konsonan NG diubah menjadi eng. Untuk yang keempat, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N dengan titik petik di atas. Untuk yang kelima, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S titik petik ke bawah. Untuk yang terakhir, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim di kata diftong ditulis sesuai pelafalannya yaitu menjadi AY, AW, dan OY. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan suatu hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959 untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya. Untuk ejaan yang disempurnakan atau bisa dikata lain dengan EYD merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. Untuk PUEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang sebelumnya berlaku dikenal dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Untuk perbedaan ejaan yang disempurnakan dan PUEBI, di antara lain yang pertama adalah pada penulisan vokal, konsonan, dan tanda apostrof. Untuk yang kedua, pada diftong. Yang ketiga, pada aturan penulisan huruf kapital. Dan yang keempat, penggunaan tanda baca. Untuk pemilihan kata, diksi merupakan pilihan kata. Terdapat kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam penyampaian maksud dan tujuan kepada pembaca. Memiliki fungsi di antara yang pertama adalah ide yang diungkapkan secara verbal. Yang kedua, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat kepada pembaca agar mendapatkan apresiasi dari sang pembaca. Yang ketiga adalah menghindari kesalahpahaman. Dan yang terakhir, menghindari perbedaan persepsi. Untuk syarat-syarat ketepatan pemilihan kata, yang pertama adalah syarat kebenaran. Yang kedua, syarat kecermatan. Ketiga, syarat ketepatan. Keempat, syarat kelaziman. Dan juga dilanjut yang kelima, syarat keserasian. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan dapat dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Kesatuan dan kesepadanan. 2. Kesejajaran. 3. Penekanan. 4. Kehematan dalam mempergunakan kata. 5. Kevariasian dalam struktur kalimat. Faktor ketidakefektifan kalimat. Kontaminasi atau keracunan. Kontaminasi adalah sebuah keracunan pada kalimat
yang susunannya tidak teratur sehingga sulit dipahami. Pleonasme merupakan penggunaan kata-kata yang berlebihan. Ambiguitas merupakan kalimat yang memenuhi tata bahasa akan tetapi masih menimbulkan tafsiran ganda. Ketidakjelasan unsuran inti kalimat merupakan ketidakjelasan pada inti kalimat. Kemubaziran preposisi dan kata merupakan penggunaan yang tidak seperlunya digunakan. Faktor ketidakefektifan kalimat, kesalahan nalar, ketidaktepatan penggunaan kalimat sehingga sulit untuk diartikan. Ketidaktepatan bentuk kata. Penggunaan kata menimbulkan pada sifat keganjilan pada pembaca. Faktor bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah menghambat bahasa Indonesia itu sendiri. Faktor bahasa asing. Penggunaan bahasa asing menghambat pada bahasa nasional. Materi selanjutnya adalah paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang berkaitan satu sama lain. Ciri-cirinya: 1. Setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran. 2. Paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. 3. Paragraf merupakan satu koheren yang padat. 4. Paragraf adalah suatu kesatuan ekspresi. 5. Kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Elemen paragraf terdiri dari 4. 1. Transisi. 2. Kalimat topik. 3. Kalimat pengembang. 4. Kalimat penegas. Jenis-jenis paragraf sendiri terbagi menjadi 9, yaitu 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, 3. Paragraf campuran, 4. Paragraf perbandingan, 5. Paragraf pertanyaan, 6. Paragraf sebab akibat, 7. Paragraf contoh, 8. Paragraf definisi, 9. Paragraf perulangan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.